setiap jelang pilpres isu PKI itu diangkat. Selama 15 tahun sampean nggak pernah bisa nangkap PKI. Iya kan? Siapa PKI-nya mana? Yang pemilik bendera atribut PKI, FPI. Sekarang diangkat lagi setiap jelang pemilu, bro. Yang mengangkat isu PKI itu. Cukup sudah lah Lanyala Mataliti jadi korbannya Prabowo untuk mengangkat isu PKI, Rhoma Irama. Ya kan? Seperti itu. Nah, kemudian tentang PKI lagi. Ademnya orang tidak sweeping mengenai PKI. Sejak kapan? Sejak Rizik itu di penjara kan? Ya kan? Ada nggak selama Rizik di penjara dari 2019 kemarin teriak PKI? Ada nggak? Ada nggak yang sweeping di lapangan? Nggak ada kan? Nggak ketemu kan? Lagi pula, yang kalian hakimi cuma Rieke Diah Pitaloka, Ibu Ripka Ciptaning. Ibu Ripka Ciptaning juga anggota DPR kemarin. Karena dia mau mengangkat isu yang namanya vaksin COVID-19 kemarin, diisukan itu vaksin itu bisa membunuh rakyat secara paksa. Akhirnya itu Ibu Ripka Ciptaning itu anak PKI itu jadi milik kadrun sekarang. Ya kan? Ya enggak? Mau pengen jadi menteri kesehatan kan, itu Ibu Ripka Ciptaning itu kemarin kan, gantinya Siti Fadila Supari dulu ya, nggak bisa korupsi, ya kan? Nah, saya nggak tahu sih kabar-kabar Ibu Ripka Ciptaning anak PKI itu sekarang itu dia ikut partai yang mana, ya kan? Ikut partai mana dia? Nah, sekarang itu Ibu Ripka Ciptaning itu udah milik kadrun karena dia pro kadrun. Bu Susi juga udah milik kadrun kan, ngadrun juga Bu Susi. Ya dah? Ayo ngaku nggak? Ya, Susi Pujiati juga milik kadrun sekarang. Dulu mah benci sama yang namanya Ibu Susi karena dia menjadi Menteri Kelautan. Lah sekarang kalau dia ngangkat-ngangkat isu jadi pro kadrun. Ya kan? Ikut propaganda juga, bro. Orang-orang yang propaganda itu kesayangan kadrun. Pokoknya Ibu Ripka Ciptaning mengangkat isu vaksin, yang namanya Bu Susi Pujiati, mantan Menkel ya, jadi milik kadrun juga. Karena apa? Dialah yang membayar orang-orang demo dari Pangandaran, ya nggak? Salam waras, bro. PKI ini udah mulai mengadu domba. Drone, 15 tahun lo nangkap PKI nggak dapet dari zaman SBY. Gimana ceritanya? Lo kan setiap tahun, setiap tanggal 31 September sweeping terus PKI. Atributnya ada di mana? Ada di EPI. Benderanya siapa yang dapat? EPI, ya kan? Apa bedanya PKI sama EPI? Markas PKI ada di Petamburan. Kenapa, Drone? Karena yang sweeping mengenai PKI itu tiap tahun siapa? EPI. Yang punya atribut PKI siapa? EPI. Yang menginjak-injak, bakar-bakar yang namanya bendera PKI siapa? EPI. Di mana dapatnya? Nggak ada yang tahu. EPI sama PKI itu beda huruf tengah saja, ya. Ujungnya sama PKI. Iya nggak? Yang sweeping PKI itu EPI, yang punya bendera PKI, EPI, ya kan? Semua atribut Palu Arit itu semua EPI. Markasnya ada di mana ya? Markasnya ada di EPI, PKI itu, bro. Salam cerdas. Betina pembenci ulama. Ulama yang mana nih? Saya mau tanya, ulama yang mana? Jailangkung yang dijemput oleh Bapak Yusuf Kala itu.
preman Tanah Abang yang diulamakan itu. Halo, Kadrun. Indonesia ini ribuan ulama yang tidak menyesatkan. Masa kita harus percaya sama satu mulut besar ulama? Preman Tanah Abang diulamakan, tukang softtek lo habibkan. Gimana ceritanya, Drone? Ulama yang bagaimana dulu? Jangan ngawur kau ini. Ulama yang patut dihormati itu ulama yang paham hadis Rasulullah. Ya, yang paham segala sabda Rasulullah. Barang siapa yang membenci ulil amrinya atau pemerintahnya, maka hidupnya akan dihinakan satu persatu. Itu jelas. Ada seorang yang dihabibkan, yang diulamakan itu menghina presidennya, menghina pemimpinnya. Lo harus paham itu. Ngaku-ngaku jual-jual zuriat pula ini, jual-jual nasab pula. Ulama Indonesia itu banyak yang lebih bagus, yang berkelas, yang mulutnya diam, bukan macam anjing buas. Lo harus paham. Ya, anak TK juga bisa membedakan. Ada ulama kasus dengan Pirsa, pergi nggak diantar, pulang minta jemput sama Yusuf Kala pula. Ada itu yang panutan kamu. Ulama itu banyak bro di Indonesia ini, nggak satu itu doang, Imam Jumbo itu. Lu kan udah amin-aminkan doanya kan, susahkan hidupmu kan, semoga dipecat dari pekerjaannya kan, ya kan? Itu pemimpin ulama kalian itu kan, ya kan? Hey, tidak akan bisa lewat lagi dia di itu beranda TikTok. Saya sendiri berjuang dengan kawan-kawan. Ya, itu bro. Ulama yang kami cintai, yang kami santuni, masih keturunan-keturunan yang menyampaikan amanah-amanah Rasul. Bukan jual nasab Rasul. Bukan jual juriat-juriat Rasul. Ya, asli yang namanya keturunannya itu diem. Nggak banyak omong. Paham lo? Ngadem, bukan ngancam. Baik, sahabat sekalian, setelah menyaksikan 3 buah video yang direaksi tadi, tentu kita punya satu kesimpulan bahwa ya kesimpulan kita mungkin sama persis dengan pernyataan dari Mbak Widya tadi, bahwa selama ini ketika menjelang pilkada, pilgub ataupun pilpres, ya lagi-lagi pilpres, setiap kali menjelang pilpres pasti isu yang diangkat itu adalah soal isu PKI. Nah, isu PKI ini pernah dialami juga oleh Bapak Presiden Jokowi. Waktu itu ia dinyatakan atau dikatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah keturunan PKI. Sampai ada yang mempersoalkan mulai dari garis keturunan dan lain sebagainya, namun tidak terbukti Bapak Jokowi itu adalah seorang PKI. Nah, di sini atau kesempatan kali ini menjelang pilpres seperti ini, ya isu PKI kembali dikumandangkan. Oleh karena itu, Mbak Widya tadi menyampaikan bahwa sesungguhnya yang mengatakan PKI itu adalah PKI itu sendiri. Karena secara tidak langsung ia mau memproklamirkan dirinya itu PKI. Karena pada dasarnya PKI itu sudah dilenyapkan di muka bumi ini atau di Indonesia ini. Tetapi kalau ada yang menyatakan masih ada, jangan sampai orang tersebut yang masuk ke dalam PKI tersebut. Dan yang selama ini kita lihat dan saksikan bagaimana para ya gerakan atau ormas-ormas radikal yang selalu mengkafir-kafirkan orang dan selalu menyerang pemerintah. Tetapi dalam satu pihak mereka juga mendukung pihak tertentu untuk masuk ke dalam pemerintahan. Kita bersyukur Mbak Widya tadi juga menjelaskan, bahkan sampai dengan mengambil dari hadits Al-Quran, bahwa ya barang siapa yang tidak menghormati atau menghargai pemerintah, ya seperti apa yang disampaikan tadi ya kurang baik. Tetapi yang selama ini kenyataan yang terjadi justru banyak orang yang paham agama tetapi kembali menyerang pemerintah. Padahalnya sudah jelas dalam ajaran apapun pemerintah itu adalah utusan Tuhan, utusan Allah, yang harusnya ya ketika mereka melakukan kesalahan atau kekeliruan harusnya disampaikan secara baik,
lalu dilakukan pendekatan untuk perubahan, tetapi bukan sebaliknya mengkafir-kafirkan mereka atau juga mengelompokkan mereka ke golongan-golongan tertentu yang memang tidak diakui di bangsa ini atau di Indonesia ini. Sehingga sangat diharapkan bahwa ketika kita nonton tadi, kita semakin paham sesungguhnya bahwa isu PKI itu muncul ketika saat-saat seperti ini, sehingga jangan sampai ada rakyat Indonesia yang terkontaminasi dengan pernyataan atau statement dari pihak-pihak tertentu yang dengan tujuan politiknya kemudian menyerang pihak-pihak tertentu dengan sebutan PKI. Karena setahu kita bahwa PKI itu sudah dibubarkan dan sudah diakui di Indonesia. Sehingga ketika ada yang mengatakan bahwa pihak tertentu PKI, tentunya juga akan berdampak buruk terhadap orang tersebut. Sehingga sangat diharapkan kepada netizen harusnya lebih bijak, dan juga kepada rakyat Indonesia jangan mudah, jangan gampang untuk dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.